Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, kelas pendidikan matematika 2021C. Mata kuliah dasar-dasar matematika akan menjelaskan mengenai kata hubung kalimat, yaitu negasi dan konjungsi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Berikut anggota kelompok kami, yaitu Natasha Tarna Putri dengan NIM 2103031740065 dan Diva Aprilia Putri Nevi dengan NIM 21030174091. Sebelum kita masuk kepada materi, apa sih kata hubung kalimat itu? Jadi dalam logika dikenal beberapa kata hubung kalimat untuk membentuk pernyataan majemuk yang berasal dari satu atau lebih pernyataan sederhana. 5 macam kata hubung kalimat dalam logika yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, dan kondisional. Di bab ini, kita akan belajar mengenai kata hubung kalimat negasi dan konjungsi. Selanjutnya ada bab negasi yang akan saya jelaskan. Saya Natasha Tarna Putri dengan NIM 21030174065. Jadi negasi ini secara singkatnya adalah ingkaran atau penyangkalan. Apa itu negasi? Dari sebuah pernyataan, kita dapat membuat pernyataan baru berupa ingkaran atau negasi atau penyangkalan atas pernyataan tadi. Jadi negasi ini adalah lawan dari suatu pernyataan. Jadi kebalikan dari suatu pernyataan. Misal, P adalah suatu proposisi. Proposisi ingkaran P, tidak P atau bukan P, dalam kurung negasi P adalah suatu proposisi yang salah jika P benar dan proposisi yang benar jika P salah. Jadi jika proposisi bernilai benar, maka negasinya adalah proposisi yang bernilai salah. Jadi dan jika proposisi yang bernilai salah, maka negasinya adalah proposisi yang bernilai benar. Pengertian negasi, dari uraian tadi kita dapat menyimpulkan bahwa negasi suatu pernyataan adalah pernyataan yang bernilai salah jika pernyataan semula benar dan sebaliknya. Ini dikutip dari buku Ibu Masriah tahun 2016 halaman 33. Negasi pernyataan P dinotasikan sebagai berikut. Ini adalah macam-macam notasi untuk menyatakan negasi. Semuanya sering dipakai, tapi paling sering adalah yang ini dan yang ini. Tabel kebenaran untuk kalimat negasi adalah sebagai berikut. Jadi jika proposisi ini bernilai benar, maka negasi proposisi tersebut bernilai salah. Dan jika proposisi bernilai salah, maka negasi proposisi tersebut bernilai benar. Lalu ada contoh negasi. Suatu pernyataan P menyatakan bahwa besi memuai jika dipanaskan. Pernyataan ini bernilai benar, maka negasi dari P atau pernyataan yang bernilai salah adalah besi tidak memuai jika dipanaskan. Ada suatu pernyataan Q, 9 adalah bilangan prima. 9 adalah bilangan prima merupakan pernyataan yang bernilai salah, maka negasinya adalah pernyataan yang bernilai benar. Jadi negasi Q adalah 9 bukan bilangan prima, atau pernyataan yang bernilai benar. Ada suatu pernyataan R yang menyatakan bahwa semua unggas adalah burung. Pernyataan ini bernilai benar, dan untuk negasinya adalah negasi R sama dengan ada unggas yang bukan burung. Pernyataan bernilai salah. Selanjutnya ada contoh soal 1 tentang negasi, yaitu tentukan ingkaran dari setiap pernyataan berikut ini. A, proposisi Q, 7 adalah bilangan prima. Dan B, proposisi S, 3 adalah faktor dari 13. Ingkaran dari pernyataan Q, 7 adalah bilangan prima adalah negasi Q, tidak benar 7 adalah bilangan prima, atau 7 bukan bilangan prima. Jadi kedua negasi ini benar.
Selanjutnya ada untuk jawaban dan pembahasan soal yang B. 3 adalah faktor dari 13. Lingkaran dari pernyataan S, 3 adalah faktor 13 adalah negasi S, tidak benar 3 adalah faktor 13. Atau 3 bukan faktor dari 13. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Nilai X yang menyebabkan pernyataan jika X kuadrat plus X sama dengan 6, maka X kuadrat plus 3X kurang dari 9 bernilai salah adalah. Sebelum itu kita mencari nilai X dulu. Apabila X kuadrat plus X sama dengan 6, maka X kuadrat plus 3X kurang dari 9 akan bernilai salah bila X kuadrat plus X sama dengan 6 bernilai benar, dan X kuadrat plus 3X kurang dari 9 bernilai salah. Jadi kita cari nilai X melalui persamaan X kuadrat plus X sama dengan 6. Dijabarkan sebagai berikut. X kuadrat plus X sama dengan 6, ini 6 kita pindahkan ruas ke kiri menjadi X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0 yang akan difaktorkan menjadi seperti ini. X min 2 dikali X plus 3. Sehingga X kuadrat plus X sama dengan 6 bernilai benar bila X ini bernilai 2 atau X-nya bernilai negatif 3. Kita masukkan nilai X kepada persamaan X kuadrat plus 3X kurang dari 9. Jika X sama dengan 2 dimasukkan ke dalam persamaan, maka persamaan bernilai 4 ditambah 6, yang mana adalah 10, di mana 10 itu lebih dari 9. Maka pernyataan ini bernilai salah karena tandanya adalah kurang dari. Jadi pernyataan bernilai salah. Lalu untuk X bernilai min 3, kita masukkan 9 min 6 adalah 3, 3 kurang dari 9. Maka pernyataan ini bernilai benar. Untuk yang ditanya adalah X yang bernilai salah, yaitu maka kita memakai X sama dengan 2. Pernyataan yang salah. Maka pernyataan yang bernilai salah adalah untuk nilai X sama dengan 2. Selanjutnya ada konjungsi. Perkenalkan, nama saya Iva. Saya presentasikan materi konjungsi. Konjungsi adalah suatu proposisi majemuk yang dihubungkan oleh kata hubung dan. Rangkai ini dilambangkan sebagai P konjungsi Q, yang berarti P dan Q. Suatu konjungsi akan bernilai benar jika kedua pernyataan P dan Q bernilai benar, atau bernilai salah jika di antara P dan Q bernilai salah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel konjungsi berikut ini. Pada tabel sudah terdapat pernyataan P dan Q. P bernilai benar, pernyataan Q bernilai benar, maka konjungsinya bernilai benar. Pernyataan P benar, pernyataan Q salah, maka konjungsinya bernilai salah. Pernyataan P salah, pernyataan Q benar. Walaupun pernyataan Q benar tetapi P salah, maka konjungsinya bernilai salah. Pernyataan P salah, pernyataan Q salah, maka konjungsinya bernilai salah. Contoh soal. Soal nomor 1. Tentukan nilai X yang memenuhi sehingga konjungsi benar. X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0 kita anggap sebagai pernyataan P. Dan 2 adalah bilangan prima, kita anggap sebagai pernyataan Q. 2 adalah bilangan prima. Pernyataan tersebut benar. Supaya semua bernilai benar, maka P-nya harus bernilai benar juga. Kapan P-nya bernilai benar? Ketika X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X plus 1, X plus 2 sama dengan 0, diperoleh X plus 1 sama dengan 0, dan X plus 2 sama dengan 0. Sehingga dan negatif 2. Soal nomor 2, tentukan nilai kebenaran setiap konjungsi berikut ini.
2 log 48 dikurangi 2 log 3 sama dengan 4, kita anggap sebagai pernyataan P. Dan log 20 ditambah log 5 sama dengan 2, kita nyatakan sebagai pernyataan Q. Untuk mengetahui pernyataan P dan Q tersebut benar atau salah, kita percemat terlebih dahulu. Untuk 2 log 48 dikurangi 2 log 3 sama dengan 2 log 48 dibagi 3. Sama dengan 2 log 16. 2 log 16 adalah 4. Maka pernyataan P di situ bernilai benar. Ya, pernyataan log 20 ditambah log 5 sama dengan log 20 dikali 5. Sama dengan log 100. Log 100 sama dengan 2. Maka pernyataan P dan Q tersebut sama-sama bernilai benar. Soal nomor 3. Carilah nilai X agar setiap kalimat berikut ini menjadi konjungsi yang benar. Terdapat sebuah kalimat terbuka, yaitu Px sama dengan 3x plus 7 sama dengan 25, dan pernyataan Q sama dengan akar 72 sama dengan 6 akar 2. Nilai kebenaran pernyataan Q kita tentukan terlebih dahulu. Akar 72 sama dengan akar 36 dikali 2. Hasilnya 6 akar 2. Dengan demikian, pernyataan Q bernilai benar. Agar P konjungsi Q menjadi konjungsi yang benar, maka kalimat terbuka PX harus bernilai benar juga. Sehingga yang bisa memenuhi adalah sebagai berikut. 3x plus 7 sama dengan 25. Sebelah kiri harus tertinggal x saja. Yang pertama, kita akan menghilangkan angka 7 dengan cara dikurangi dengan angka 7. Luas kanan terdapat angka 25. Kita kurangi dengan 7. Maka kita Sekian presentasi dari kami. Untuk referensi, teman-teman bisa mengecek buku Ibu Mas Ria, Dasar-Dasar Matematika, yang diterbitkan oleh UNESA University Press. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, bisa segera disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.